Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Nadia Rizky Atsmarina dengan NIM akhir 1009 dari Fakultas Pertanian Prodi Agronomi, dan saya Revalina Fade Anggraini dengan NIM akhir 1023 dari Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian. Saya Nabil Zairul Ramadan dengan NIM akhir 1132 dari Prodi Agroteknologi dari Fakultas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat bangsa dimanapun berada, selamat datang dalam program obrolan Pancasila dan masa depan bangsa. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang menjadi perhatian publik sekaligus sangat penting untuk masa depan generasi Indonesia, yaitu bagaimana implementasi Pancasila dapat diwujudkan melalui program makan bergizi gratis atau MBG sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pancasila bukan hanya dasar negara yang kita hafalkan setiap upacara, namun nilai-nilainya harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Salah satu bentuk implementasi tersebut hadir melalui kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda. Program makan bergizi gratis ini diharapkan bukan hanya menghilangkan rasa lapar, namun memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kemampuan anak-anak Indonesia dalam belajar dan berkembang secara optimal. Dan untuk membahas ini lebih dalam, alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita narasumber inspiratif, yaitu Kak Nadia dan Kak Nabil. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Nadia dan Kak Nabil? Alhamdulillah, kabar aku baik. Kabarku cukup baik. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang kita di talk show yang akan membahas topik yang sedang hangat di media sosial kali ini. Baik Kak, agar masyarakat lebih memahami konteks diskusi hari ini, saya ingin mulai dari hal mendasar. Banyak masyarakat mungkin masih belum benar-benar paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan program makan bergizi gratis dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Jadi, MBG dan makan bergizi gratis adalah salah satu program nasional yang dirancang pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Program ini berfokus pada penyediaan makanan sehat dan bergizi secara gratis bagi anak-anak sekolah dari jenjang PAUD, TK hingga SMA atau SMK, termasuk santri di pesantren-pesantren. Nah, tujuan utama program ini adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari agar mereka dapat tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan memiliki kemampuan belajar yang optimal. Program ini nggak hanya memberikan makanan secara cuma-cuma, tapi juga mengedepankan prinsip gizi yang seimbang, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Melalui MBG ini, pemerintah berharap dapat menurunkan angka stunting, anemia, kekurangan gizi, serta meningkatkan sistem imun anak. Selain itu, program ini mendukung ketahanan pangan nasional karena bahan makanan yang digunakan diambil dari hasil pertanian, peternakan, dan UMKM lokal, sehingga dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Terima kasih atas penjelasannya Kak. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Bagaimana menurut Anda program MBG ini dapat dikaitkan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Adakah contoh nyata penerapan nilai setiap sila dalam pelaksanaan program ini? Contohnya yang pertama di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Melalui MBG kita diajarkan untuk menghargai nikmat makanan sebagai karunia Tuhan. Anak-anak juga dididik agar tidak membuang makanan, bersyukur, menjaga perilaku saat makan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Program ini memastikan bahwa semua anak, tanpa melihat latar belakang ekonomi, daerah, atau suku, bisa memperoleh hak kesehatan yang sama. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap
martabat manusia. Dan sila ketiga, Persatuan Indonesia. NBG juga bisa mengangkat bahan pangan lokal dari berbagai daerah, misalnya jagung dari NTT, ikan dari Sulawesi, sayur dari Jawa, dan buah dari Sumatera. Ini menciptakan rasa bangga sekaligus mempererat persatuan melalui keberagaman pangan Indonesia. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pelaksanaannya, MBG memerlukan musyawarah antara pemerintah, sekolah, orang tua, ahli gizi, dan masyarakat. Semua pihak memiliki suara untuk memastikan program berjalan baik. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang paling jelas. Program ini hadir sebagai untuk pemerataan kesejahteraan anak-anak yang selama ini sulit makan bergizi, sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh optimal. Jadi program MBG bukan hanya kebijakan teknis, tetapi bentuk nyata praktis Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Baik, sangat menarik sekali. Kalau kita melihat dari tujuan besar program ini, jelas ada dampak yang diharapkan dalam jangka panjang. Menurut Anda, bagaimana program makan bergizi gratis ini akan berkontribusi pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia? Apa saja perubahan yang bisa kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan terkait kesehatan, pendidikan, hingga daya saing bangsa? Nah, manfaatnya itu ada yang pertama mencegah dan menurunkan angka stunting pada anak seperti yang di awal tadi. Dan yang kedua yaitu mengurangi resiko kurang gizi, anemia, dan obesitas. Yang ketiga memperbaiki pola makan menjadi lebih sehat dan seimbang. Dan yang keempat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga anak lebih jarang sakit. Dan yang kelima membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus belajar di kelas. Yang keenam yaitu mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sesuai Pancasila. Dan daya saing bangsa MBG ini berpotensi menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045. Ketika anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kapasitas kognitif yang baik, maka kualitas sumber daya manusia ini Indonesia akan meningkat. Jadi sumber daya manusia yang sehat dan terdidik akan menjadi tenaga kerja produktif, inovatif, dan kompetitif di era global. Selain itu, efek domino ekonomi juga akan terlihat. Pertanian lokal berkembang, UMKM kuliner tumbuh, dan rantai pasok pangan manusia nasional semakin kuat. Nah, dengan demikian, MBG bukan sekedar program makan gratis, tetapi strategi besar membangun masa depan bangsa. Melalui satu piring bergizi yang diterima seorang anak hari ini, kita sedang menyiapkan dokter, guru, pemimpin, peneliti, dan warga negara masa depan yang lebih berkualitas. Singkatnya tuh, perubahan terbaik yang dapat kita harapkan adalah lahirnya generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap bersaing dengan dunia. Sebelum masuk ke penutup, tentu dalam pelaksanaan kebijakan sebesar ini ada tantangannya. Menurut Anda, apa saja hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan program ini di berbagai wilayah Indonesia? Apakah dari sisi anggaran, logistik, penerimaan masyarakat, atau hal lainnya? Dan bagaimana solusi atau langkah yang perlu dilakukan agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan? Tantangannya itu distribusi logistik di daerah terpencil, keterbatasan anggaran, pengawasan kualitas makanan, kesiapan sekolah sebagai pelaksanaan, serta kebiasaan makan anak-anak yang berbeda-beda. Baik Kak, pertanyaan terakhir untuk menutup diskusi yang sangat menarik ini. Apa pesan atau harapan Anda bagi pemerintah, sekolah, masyarakat, termasuk orang tua dalam mendukung keberhasilan program MBG sebagai bentuk nyata implementasi Pancasila demi masa depan generasi Indonesia? Nah, program MBG ini bukan hanya tentang memberi makan, tetapi tentang memberi harapan dengan memastikan setiap anak Indonesia ini mendapatkan nutrisi yang layak. Kita sedang membangun fondasi masa depan bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Mari bersama jaga, dukung, dan wujudkan MBG agar menjadi langkah besar menuju Indonesia Emas 2045.
Terima kasih banyak kepada kakak narasumber atas waktu dan penjelasan yang sangat komprehensif, mendalam, dan menyentuh berbagai aspek penting terkait program MBG dan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Semoga diskusi ini tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah yang bertujuan membangun generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dengan semangat gotong royong, persatuan, dan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia ke depan memiliki sumber daya manusia yang unggul dan siap membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Saya Revalina Fadi Anggraini, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.